Ketika Cina memperbaiki garis wilayahnya dan mendapatkan protes. Nah jadi menurut gua ngapain diributin? Kita akan terus jadi berantem kalau kita nggak dudukan sejarahnya secara benar. Ini nggak lagi ngomong benar dan salah dulu, ngerti dulu masalahnya. Oke. Karena yang sekarang di driven itu seolah-olah, oh lu klaim sembarangan begini gitu. 9 dash line. Jadi saat ini ada 5 negara yang protes. Malaysia, Filipina karena Vietnam. partly-nya, Vietnam, Indonesia. Enggak, Indonesia. Indonesia tuh nggak protes. Enggak protes. Indonesia nggak pernah protes, tonton aja dia mah. Atau kalau kita nggak ngelawan nggak apa-apa. Tapi kita langsung ubah di peta kita itu bukan Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara. Udah klaim aja langsung. Klaim aja. Ini menarik ya. Saya masih bersama Madam Connie dan juga Lord, bukan Lord Wowi. Hampir jadi Lord. Kita terima seketir dulu ya. Iya benar. Semuanya Biarin dulu. berbiru ya. Jangan ditafsirkan kita udah ganti partai ya. Kalau sana ditafsirkan partai, gue partai Gelora dong. ini merah semua, sana partai Ronin. Samurai tak bertuan gitu. Oke, kita bicara tentang juga isu yang menarik ketika Cina memperbaiki garis wilayahnya dan mendapatkan protes. Ini urusan Bu Connie, dia udah keren duluan ini. Iya udah kayaknya mau kencang aja. Inilah yang kita pernah bahas. Yes. Jadi kita ini termasuk Indonesia itu harus jujur dan duduk bersama Cina baik-baik, ngobrol deh soal sejarah masa lalu. Oke. Aku udah berapa kali bilang tentang kepulauan yang di sana ada 9 dash line lah, sekarang jadi 10 dash line lah. Tahu nggak dulunya tuh? Itu lebih banyak lagi dash line-nya itu. Jadi berawal dari Taiwan sebenarnya waktu zaman Chiang Kai-shek lah yang propose itu. Malah aku pernah lihat peta itu ada 1000 dash line. Peta kuno Cina. Dash line itu garis-garis putus. Garis putus. Jadi Cina itu tracking masa lalunya seperti apa dan kemana, kalau nggak salah si 1000 dash line itu sampai ke Hawaii. Ya, is fine, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kayak kita aja gambar peta Sriwijaya, Vietnam masuk apa masuk gitu. Nusantara dulu masuk. Nusantara semuanya nah. ASEAN masuk. ASEAN masuk punya kita nah. Jadi maksud aku, jadi gini, history itu jangan dianggap sumber keributan. Ya. Tapi yang kita mesti jujur bahwa dibilang selalu kan disuarakan oleh Amerika dan kawan-kawan ya, itu tidak ada dasar, gitu kan? Loh, sekolah perang aku tuh di Taiwan. Aku tuh lulusan Fusinkang War College. Wih, keren banget nggak sekolah Gaddafi. Nah, jadi ketika aku di Fusinkang itu tuh kita boleh ke semua tempat-tempat dari mulai arsip, file-file yang penting. Gue lihat sendiri, jadi mereka itu punya file. Mereka itu Taiwan. Taiwan dong, tapi kan Taiwan dulu tuh Cina kan, mau cerita. Iya. Jadi mereka itu punya file sampai gue tulis biar nggak salah ya. Dari emang kita bahasa tutur, dia bahasa tulis. 206 BC dia keluarin buku namanya Yiwuzi. Itu tentang tentang Reef Island. In written loh, tertulis. Belum lagi zaman dinasti Tang 1618 sampai 907 dan dinasti Song 960 sampai 1279. Sisa Nansa Island itu mereka sebut sebagai Thousand Miles of Sand, Qianli Chengsha. Gaya banget gue bisa bahasa Cina ya. Artinya apa? Mereka sudah membangun kekuatan naval strength untuk protect all the island. Jadi secara hukum internasional, secara terra nullius, datang ke situ sekali dia menempati, kemudian ya uti posisi doktrin dia mengokupasi dan melakukan sesuatu seperti kita Sipadan kalah gara-gara si Inggris melakukan konservasi apa gitu, nah penyu nah itu bukan Malaysia. Inggris yang melakukan konservasi kan. Nah jadi dia ada semuanya. Yang kita nggak berani bersuara, ngomong dong sama PBB, ini Taiwan tuh mau bikin apa? Karena itu sejarah Cina yang kemudian dibawa oleh Chiang Kai-shek ke Taiwan. Jadi kalau mobil nih, Cina punya mobilnya, nggak punya BPKB-nya. Bener nggak soal kepulauan ini? Nah jadi menurut gua ngapain diributin? Kita akan terus jadi berantem kalau kita nggak dudukan sejarahnya secara benar. Dan kayaknya karena selalu doktrin tidak ada sejarah, orang tuh percaya tidak ada sejarah, ada. Ada banget gitu loh. Nah jadi maksud aku jadi bukan asal klaim ya Bu? Bukan asal klaim. Dan masalahnya lagi waktu di eranya dinasti Song, ini kan dia itu punya prinsip membangun 1000 kapal, 1000 fleet. Kalau Amerika kan bikin 1000 fleet. Dia itu di tahun berapa? Tahun 1345. Dia sudah bikin itu dan dia bikin 347 military treaties. Jadi waktu
ada treaty di sana gimana, agreement. logistik sistemnya gimana, si pasukan ngawal pulau itu gimana, in written semua, archive. Makanya lah the power of archive itu nggak main-main gitu. Makanya kenapa kebakaran museum kita? Gue jadi pengen jadi inget museum gue tiba-tiba. Ini disengaja atau apa kok tiba-tiba museum kebakar? Gajah. Iya museum gajah. Iya. Jadi aku pikir ini agak-agak meleset sebentar ya. Coba kita berjuangkan dari Leiden, ambil pusaka, keris bongkar, keris Budi Penogoro. Kebakar. Inilah, itulah. Lah, tiba-tiba kebakar apa dibakar atau masa karena beda yang bisa kebakar gue juga bingung. Apapun alasannya, lu itu museum gitu loh. Ya kan? Nah, coba ini dia punya sampai sebegitu sebegitu detailnya terutama dalam dinasti Qing. Qing itu South China Sea itu dianggap strategis sekali sama mereka. Kalau nggak salah mereka pernah usir Prancis kok. Tahun berapa aku lupa. Tapi Prancis itu pernah mereka usir. Jadi ini yang aku mau berharap, buat tuh ASEAN itu ya sekarang itu coba jangan gampang ngambek. Jangan katanya Jangan gede ambek gitu. Gede ambek katanya itu nggak ada juga historical claim. Lu pernah duduk lah. Dan Taiwan ini diajak ngomong dia tuh mau negara tuh bukan, ya kan? Kan ini kan Amerika yang double standard itu katanya one China policy, tapi si Taiwan dijadikan negara. Berarti kan two China policy. Ya sekarang gua nggak tahu namanya mau apa, tapi sekarang duduklah bersama, bukalah itu peta gitu loh. Nah, sebelum saya nanya ke Mas Wowi, Ibu menganggap setuju apa yang dilakukan oleh China? Klaimnya China apakah menurut Ibu ini betul? bukan secara masalah historis. Aku kan orang yang bilang apapun juga archive itu penting. Ya, pasti. History dibuat oleh pemenang, Ya. tapi archive is archive. Dia benda bisu fakta. Iya kan? Ya. Nah, ya itu gimana kita mau nyelesain kalau kita nggak pernah buka itu. Maksud aku semua negara yang terlibat itu lihatlah posisi Cina. Ini kan belum apa-apa Cina, internasionalisasi Cina. Buat Cina ngapain dia internasionalisasi orang gue punya bukti, ya kan? Kedua dia pikir kalau B2B lebih beres gitu. Dan kenapa juga sih harus semua masalah di internasionalisasi? Kalau aku bilang mah kalau bisa duduk berdua itu gua Bilateral aja bisa, tidak harus multilateral. Iya. Aku tuh pernah terlibat di DOC tuh. Aduh, udah lama banget ya dari mulai Pak Hasim Jalal masih jalan kencang banget. Gue ikut belajar gitu kan. Sampai Pak Hasim Jalal udah nggak muncul lagi, gue juga capek muncul. Nggak beres-beres. Karena muter aja gitu loh. Karena multilateral, banyak interestnya. Mesti duduk bareng lah ya. Bareng lah, kita kan gini, kawasan ini adalah dari kita untuk kita. Memang kita ASEAN itu kan, tetapi tetangga kita terdekat itu Cina. Oke? Dan dia tuh bagaimanapun kita connecting dengan masalah apapun dekat dengan dia lebih dekat dong. Ya duduk bareng maksud aku. Ini nggak lagi ngomong benar dan salah dulu, ngerti dulu masalahnya. Oke. Karena yang sekarang di driven itu seolah-olah lu klaim sembarangan begini gitu. Bro, jadi China itu beberapa bulan yang lalu merubah peta nasionalnya. Sebenarnya ini adalah peta untuk pelajaran di sekolah-sekolahnya dia. Jadi dua yang dia lakukan namanya peta standar China, New China Standard of Map. Terus dan rename. Dia memberi nama-nama Tionghoa terhadap itu. Yang nyerehate itu adalah India pertama. Itu apa sih ya? Sakit hati. Rungkat. Kok nih tahu lagu rungkat. Dia tahu lah. Kacau ini. Di Moskow serius-serius upacara. Itu rungkat. Gimana sih? Oke terus. Saya lupa ngomong apa. Nyeri hati. Sorry, nyeri hati. Jadi nyerehate apa? Gue ngomong apa? Iya. Yang nyeri hati India. Iya. Karena dua wilayah dia kan kita tahu bahwa Tiongkok itu mengakuisisi Nepal kan. Oke. Gitu. Jadi salah satu dan wilayah Arunachal Pradesh ya. Dan di Kashmir itu di utara tuh benar-benar diklaim dan wilayahnya gede banget. Wilayahnya hampir 3,3 juta kilometer persegi. Sama persis dengan sawit yang dibagi sama opung itu loh. Sama persis 3,3. 8 kali luas Singapura. Itu wilayah yang diklaim dan itu India marah banget gitu. Yeah. India marah banget. Kemudian yang diklaim lagi adalah wilayah-wilayah berhubungan dengan Jepang. Nah, ada beberapa rantai pulau ini. Nah, dia ini nama Tionghoanya. Dia kan punya first island chain, ya kan yang dekat Laut Cina Selatan, terus dia punya second island chain. Itu dekat second island chain. Itu dekat. Itu kan wilayahnya yang ada hubungan dengan Jepang ya. Itu pakai nama Jepang dan Nine Dash Line. Jadi saat ini ada 5 negara yang protes. Malaysia, Filipina karena partly-nya, Vietnam, Indonesia. Indonesia. Indonesia itu nggak protes. Nggak protes. Indonesia nggak pernah protes, nonton aja dia mah. Lagi lu urusan rempong sama rempang.
Oh, terus Indonesia tuh gak protes ya? Enggak, hanya protesnya diplomatik aja gitu ya. Tidak menyuarakan secara Tunggu tanggal mainnya. Iya. Ketika Panglima sampai tahun 2031 dari angkatan lain. Nah, tuh, itu. lihat tuh. Dua gagak berani. Sekarang mau ngapain? Iya kan? yang menariknya ini setiap negara lagi timbul nasionalismenya. Jadi Turki merasa, ini kita lompat sebenarnya, Turki merasa dirinya adalah penyakitnya orang Eropa, Ya. disebut Turki seperti Orang sakitnya Eropa. Orang sakit. The sickness. Turki itu kan ini kalkun gitu ya. Nama asli mereka adalah Turki gitu ya. Turkiye. Jadi mereka minta disebut itu. Kemudian India dia merubah menjadi Barat. Jadi Barat Mahabharata. Jadi mereka mau kembali lagi ke aslinya. Jadi nggak mau nama Inggris lagi gitu. Wah, Indonesia mesti balik lagi Sriwijaya. Indonesia harus Nusantara. Nusantara jadi kecil sekarang. Iya. Nggak gede. Itu IKN itu. Itu tadi bagi limanya. Bukan SPN-nya, strategi pertahanan Nusantara dilir. Nah itu harus. Nah Tiongkok melakukan hal yang sama, tapi dia tidak merubah apapun. Dia merubah petanya gitu ya. Nah yang lucunya, yang 5 negara ini protes, kenapa lu pakai peta Taiwan? Jadi kan karena dia menganggap Taiwan itu provinsi gue. Bukan, karena semua memang barang airship-nya itu ya di Taiwan. Di Taiwan. Tapi ya. maksudnya Ya, ya. Tiongkok itu mengklaim batasnya. Iya. Itu Menggunakan kalau itu Taiwan yang ngeklaim, mungkin ini negara-negaranya oke lah gue ributnya sama Taiwan. Lu jadi kayak ini Taiwan, nah ini wilayah gue. Padahal itu Taiwan. Maka kita waktu itu bilang para negara-negara yang protes nih, kenapa lu pakai archive-nya Taiwan. Taiwan? Yang ada di Taiwan. Itu nggak bisa dijawab sama mereka. Nggak bisa dijawab. Ya tapi nggak usah dijawab sama mereka, kita baca sejarah aja Chiang Kai-shek itu geser ke Taiwan kan begitu aja. Ya, jadi kalau Kalau gue bilang emang kebohongan internasional atau bukan kebohongan ya? Menurut gue gini lah. Kenapa Taiwan itu dibikin? Kalau aku pertanyaannya ya, Taiwan ini negara atau bukan? Kalau negara, kenapa dia tidak masuk PBB? Kenapa kita nggak boleh punya hubungan kantor diplomat? Betul nggak? Dia kan cuma diakui oleh beberapa negara, 12 atau 13, gue lupa deh. Kalau gue bertemu di KMU itu paling 15 paling banyak. Dan rata-rata negara Afrika yang mengakui dia kan. Nah maksud aku, itu sudah bukti double standard ini bisa merusak semua. itu Nah duduklah bersama-sama gitu loh maksud aku Pak Helmi. selesaiin Taiwan. Nah, satu. Kedua, ini kenapa isu ini menjadi sangat penting? Buat aku ini jadi trigger yang bagus aja dibikin gini oleh China. Kenapa? Aku udah dari dulu propose. Waktu kasus Laut Cina Timur Adisnya diklaim secara sepihak oleh Cina, itu kan bombernya Amerika langsung terbang. Wah nggak bisa nih, lu garisnya Korea terganggu, garis Jepang terganggu gini-gini. Lah itu jadi mereka cuma ribut di udara dan cuma berapa negara terlibat. Tapi kalau Adis Cina ditetapkan di atas Laut Cina Selatan, kebayang nggak? Iya. Laut di lautannya ribut, di ruang udaranya ribut. Nah dari dulu aku udah propose, mbok laya ASEAN itu, bikinlah ASEAN plus China Adis. Jadi maksud aku boleh ribut di sini lu damai dulu deh. Kerja sama dulu deh. Baru turun ke bawah nih gimana cara settle-nya gimana gitu. Apakah misalnya gini, kita kan tahu di Laut Cina Selatan itu adalah reserve fish dunia. Sekitar 10-15%. Kemudian reverse gas sudah jelas dan lain-lain. Nah, kalau lihat buku putih pertahanan Prancis, itu Laut Cina Selatan udah dijaga banget gitu kan. Ini masalah lingkungan yang akan membahayakan dunia, kita bisa deploy pasukan atas nama Military Operation Ardennes War. Bayangkan itu bisa memicu perang. Nah daripada kita ada orang ujuk-ujuk dari Prancis Ngambil. Kadio dan dia jual liar di Afrika kayak mencari tempat baru, ya kita atau duduk bareng-bareng dulu sama dia, bener nggak? Itu maksud aku. Sundanya keluar malah. Setan Sundanya masuk deh. Ya. Itu loh. itu Jadi bagus kalau aku bilang, kan waktu itu pernah di paspor ya, yang paspor mereka ada pulau kita ya kalau nggak salah. Iya, pulau ini landasannya ini. Jadi makanya atau kalau kita nggak ngelawan nggak apa-apa, tapi kita langsung ubah di peta kita itu bukan Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara. Udah klaim aja langsung. Klaim aja. Bos, lu mau namain apa juga terserah. Makanya. Tapi sekarang satu halnya ya. Jadi gini, waktu Bung Karno dulu merubah samudra Hindia menjadi India Indonesia. menjadi samudra Indonesia, orang terdiam karena apa? Kita punya kekuatan terkuat di bagian selatan. Ya. Kapal perangnya Rusia yang paling letal itu nggak pernah dipakai negara pun, cuma Rusia dan Indonesia. Kita punya bomber, kita punya segala macam, oke? Jadi waktu kita ngomong, orang sieun takut ya. Sekarang ya, halo, kalau orang kita ngomong eta namanya apa tadi Laut Natuna Utara. Terus
kita pakai apa? Ngejar membuktikannya. Wirid. Kebangetan ini pakai wirid. Kebangetan deh. Nah, maksud aku coba kita seriusin lah ya. Dan aku tuh kemarin agak marah. Gini, oh nggak bisa. Kalau dihitung anggaran pertahanan kita kalau untuk mencapai sekian itu 50 tahun. Bos, selama aku baca arsip, aku belum pernah melihat Bung Karno itu membangun kita kekuatan di bumi bagian selatan. Ngomongin nggak ada anggaran, nggak ada. Waktu itu nggak punya anggaran malah. Bukan. Yang digunakan Presiden Soekarno itu, Barat. Lo ini. Lu lihat nih, tempat gue ini strategis banget. Dia adu domba aja Gue ya. bisa, gue tuh bisa jadi apa? Balance. Penengah dalam ini. Lu Lu kasih sumbang gue apa? Lu gitu dong. Dan itu dilakukan anggaran. oleh ini bongbong nih sekarang ya. Kekuatan negosiasi. Presiden Filipina sekarang Marcos juga melakukan hal yang sama. Negosiasi, kemudian menggunakan posisi strategis Indonesia yang selama ini dibangga-banggakan. Katanya Dia adu strategis. Itulah geopolitik namanya. Exactly. Kita Jadi nggak sekarang ngerti. kalau gue udah gak mau Geopolitik denger, geostrategik. Enggak. gue udah gak mau denger lah. Gak ada anggaran. Ya udah, gimana caranya kalau Bung Karno Sampai bisa? akhir zaman juga nggak ada anggaran. Tak eta sampai Oh, tapi bulan sekarang anggaran pertahanan makin besar loh. Wi. Kalau nggak salah nomor 2 ya. Nomor 1 pertahanan nomor 2. makin besar, tapi kalau dihitung dari apa yang kita mesti bangun memang belum Ya. mencukupi. Tapi yang aku nggak suka itu, ini ada tendensi ceritanya mau melok anggaran pertahanan ke dalam undang-undang. Gue bilang sebentar ya. Sepengetahuan gue, kalau lu masukin anggaran pertahanan dalam pasal, misalnya gini, negara wajib memberikan anggaran pertahanan 2% setiap tahun, tidak boleh ini. Lah tiba-tiba ada peran meletus nih. Tiba-tiba si AUKUS the Quad jadi Seato misalnya. Kita mesti naikin, lu mesti rubah undang-undang dulu. Jadi menurut aku ada yang boleh di pasal undang-undang, ada yang boleh di lampiran. Contohnya tadi operasi militer perang, operasi militer selain perang. Atau ada anggaran darurat lah Bu. Bisa dong. Dalam keadaan memaksa boleh diadakan tambahan. Masalahnya bangsa ini tuh jadi aneh. Udah tahu posisinya strategis, udah tahu kita urat nadi Asia Pasifik, tapi Tidak kita bermain. tidak merasa terpaksa harus memberikan. Harus terpaksa bangun IKN, ya. Terpaksa tadi bikin apa, ya. Tapi tidak terpaksa untuk memperkuat pertahanan kita. Padahal sudah tidak bisa ditawar, TNI kita tuh mesti sudah outward looking. Bahwa melindungi kepentingan kita tuh dari 200 nautical mile ke sana. Jadi kita udah jaga gitu loh, ada pawang di depan. Gitu. Kalau perlu lagi, malahan itu negara udah mikirin mau attack gue nih. Wah, gue attack aja duluan gitu. Jangan macam-macam gitu loh. Ya kan? Aduh, seru tak gara-gara. Makanya makin banyak yang mencalonkan Bu Koni jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan ASEAN kalau perlu jangan Indonesia. Asia China dong. Kekecilan Iya, iya. dong, bahasa Dia China. pidato di ASEAN bahasa Inggris tiba-tiba muncul bahasa Sunda aja. Oke. Aduh, Jadi ini menarik. Jadi menurut Ibu, menurut Mas Wowi apa yang harus dilakukan Indonesia teh? Kita ini saudara besar. Nggak, di sini. dalam Iya, kasus dalam apa ini. mapping baru Cina ini? Yang tidak pernah dilakukan itu talk with them. Talk dong. Dudukan Taiwan, dudukan Cina, ini gimana sih ceritanya? Tadi tuh yang gue ceritain dari mulai dinasti apa kok coba lihat tanah arsipnya kan malah seru. Gitu loh. Jadi jangan ikut-ikutan dulu bahwa Cina menuntut tanpa gitu loh. Nah, nanti bahwa nanti ada overlapping ada apa kita ngobrol lagi. Tapi kan udah lebih enak. Komunikasi udah terjalin. Tapi aku suka tadi kekuatan militer kita memang saat ini tidak kuat karena kita tidak menguatkan kekuatan lobby kita, the power lobbyist kita tuh Using lemah. our geopolitical strategy, Nggak bermain. position, nggak ada. Maksudnya kalau beli pesawat bisa harga murah dong. Kalau perlu Atau nggak bisa bayar. minta Kalau perlu bantuan. nggak bayar. Kalau perlu nggak bayar. Kalau perlu nggak bayar. Iya. Kalau perlu nggak bayar. Kalau Bukannya berarti kita pernah ditawarin pesawat gratis ya? Sama Rusia atau apa? gitu? ditolak. Jadi gini di Indonesia ini jangankan pesawat apapun ditolak kalau gratis. Karena nggak ada dakonya, nggak ada komandonya. Jangan ketawa ini serius. Jadi maksud Saya tuh aku, nggak ketahu Bu, saya tuh oh miris. iya, baik. Iris lain lagi. Jadi maksud aku kita pasti aja lah. Udah sekarang tahu nggak? Gue tuh udah ide yang aku pernah bahas di sini secara bercanda itu aku masukin Sesko. Yang dunia pernah dibagi kiri kanan yang aja tuh sama Spanyol Portugis. Kemudian dibagi North South ya kan. Oh sekarang Indonesia bagi diagonal. Strike ya kan Indo-Pasifik di cross. Nah, yang dua kesanan timur sama utara kerja sama NATO lah, sama Amerika kita temenan. Ayolah beli F3 berapa lah kalau beli beneran mau beli F35 why not kan? Kita mau jadi dua samudra mesti beli F35. Kemarin hilang Tapi di satu. sebelah sini di sebelah barat dan di sebelah kutub selatan kita sama Cina dong, sama Rusia, sama Iran. Iya. Sekarang kan poros Pyongyang, Moskow, Beijing udah terbuka. Jakarta ketinggalan. Nggak ada dulu ada Dulu ada Jakarta Jakarta. Jakarta Peking. Ada dulu. Nah, jadi maksud aku kita jangan ketinggalan, jangan keasikan nonton, tapi bagaimana kita involve. Kita tuh happy banget jadi penonton ya Bu ya. Iya. Karena nggak ada risiko ya. Karena jadi penonton juga risiko lah, bisa ketiban apa gitu ya. Iyalah. Iya benar. Siapa bilang nonton doang itu nggak ada risiko? Loh. Risikonya ketinggalan.
Bukan cuma ketinggalan. Nggak kebagian. Pak Helmi, tahu nggak itu yang apa yang Mas Andi bilang akan perang 2037. Gua kan buka lagi tuh peta Jepang ya. Jepang itu masuk ke Indonesia waktu perang itu cuma 3 bulan. Dari itu dari masuk Pulau Jawa langsung 3 tempat. Very fast. Itu zaman tahun berapa? 60-an ya. Sekarang Tahun udah zaman 40-an. segini cepat. Bisa 3 hari kali. 3 hari. Maksud aku baik-baik deh. Coba kita agak serius mikirin pertahanan TEA. Gitu. Oke, ini PR lah untuk apa presiden ke depan ya. Ya. Wah banyak. Presiden ya. 2024. Jadi presiden 2024 itu pertama dia mesti punya kemampuan geopolitik yang tinggi. Kalaupun dia nggak ada interest ke situ, wapresnya. Atau minimal dia harus punya staff ya. Orang-orang yang sangat ngerti. Wapres. Gue sekarang pengen wapres itu jadi eksekutor juga. Jangan cuma jadi duduk manis. Ban serep. Iya, jadi Iya lah, ban serep kita nyebutnya. jadi maunya aku gini, kalau kita ada duduk nih sekarang presiden dan wakil presiden baru kita udah jelas. Presiden tanggung jawabnya ini. Nah, si wapres ini. Ada ini. bagian tugas. Nah, misalnya wapresnya yang ngurusin IKN TO misalnya dan juga semua infrastruktur. Nah, kan jelas tuh. Gitu. Nah, itu sama juga ke pertahanan. Kalau aku bilang panglima itu mesti jadi pengguna anggaran. Jadi biar aja yang bikin beli alutsista segala macam udah Kemhan terserah lah. Kebijakan Kemhan bodo amat. Tetapi operasi, latihan, pemeliharaan, perawatan harus dananya langsung ke Panglima TNI. Panglima TNI. Panglima lalu menjadikan kepala stafnya Ya KPA. udah Kemhan. Karena tau nggak lu, anggaran kita tuh naik ya. Anggaran kita naik hampir 400%. Di militer. Tapi readiness kita naik cuma 30%. Readiness itu kesiapan. Lu boleh aja punya barang 1000 pesawat tempur, tapi yang siap terbang tuh berapa? Lu perang kan dengan readiness-nya. Nah itu. Makanya aku pengen kesana lah saran-saranku. Kemhan pindahin ke Cilangkap selesai. Satu kantor. Cilangkap pindahin ke Kemhan kali. Ah gitu. Lebih keren dong ada ruang Oh Sudirman. iya udah. Oke. Lokasi kan. Iya. Karena fungsinya lebih benar ini bersatu atau ini bersatu, benar. Cilangkap ke Lu jangan mimpi deh. Angkatan darat kok Mabes saat nggak mau ke Cilangkap itu lebih gampang juga nggak mau. Nah itu makanya kan kalau mau damaiin kan begitu Itu aku kan. bilang jadi kita itu mau menuju integrated armed forces itu agak susah karena ada mentality constraint yang besar. Dan itu aku sampaikan terbuka kemarin. Jadi waktu aku mau paparan aku bilang izin Panglima, saya hari ini akan les diplomatik. Oh silakan Bu Panglima. Nggak basa-basi. Nggak basa-basi. Aku bilang doktrin kita tuh nggak akan kemana-mana karena doktrin yang sekarang kita pakai itu satu dan itu tuh riweh. Apakah itu? Doktrin paku. Aduh tengena ini nggak enak itu nggak enak itu jadi mah terlalu itu. Kabar, gue baru dengar ada turiwe, terlalu riwe tuh turiwe. Iya, itu di atas riweh itu. Itu riwe tuh. Riweh kuadrat. Cuman di episode kali ini Ibu bahasanya sudah banget, Soalnya dia mau ke ini mau berangkat ke Kanada. Kanada. Oh iya. Oke, terima kasih kita udah ya ini juga permintaan dari netizen ya supaya kita membahas masalah mapping baru dari Cina dan bagaimana mesti kita harus bersikap ya. Semoga yang disampaikan Bu Koni itu dari berapa episode udah menyatakan oke dong lebih aktif ya. Jadi itu dia dan kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Silakan komen, like, share dan kasih usulan ya. Kita akan sangat pertimbangkan. Bye bye.